Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali pada renungan pagi buat kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024, dan ini merupakan hari pertama di bulan Mei yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita diperhadapkan kepada dua pilihan yang begitu sulit dalam hidup kita? Misalnya, kalaupun harus pilihan itu jatuh pada pilihan A, dia tetap saja tidak mendatangkan kebahagiaan. Atau jika kalau kita memilih B, itu pun tidak mendatangkan kebahagiaan, bahkan bisa saja menuju kepada kematian. Tetapi seseorang memang ketika diperhadapkan kepada dua pilihan, dia memang harus memilih salah satunya. Dan itulah yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diperhadapkan pada pilihan yang sulit dalam hidupnya. Mempertaruhkan imannya atau masuk kepada perapian yang menyala-nyala. Menyembah dewa Babel yang diciptakan oleh Raja Nebukadnezar atau masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih, Sadrak, Mesak, dan Abednego memang harus memilih salah satu di antara dua ini. Dan pilihan mereka jatuh kepada masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan catatan bahwa mereka tidak mau menyembah kepada dewa yang disarankan ataupun yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Karena ketika mereka harus menyembah dewa yang diciptakan oleh Nebukadnezar, itu artinya mereka menjual iman kepercayaannya. Dan hal inilah yang membuat Raja Nebukadnezar sangat marah. Bahkan oleh karena keputusan yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, akhirnya Nebukadnezar pun memerintahkan supaya perapian itu pun dibuat 7 kali lebih panas daripada biasanya. Tentu hal ini akan membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego akan terbakar hangus bahkan menuju kepada kematian. Dan tidak hanya itu, ketika para abdi-abdi Nebukadnezar membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk kepada perapian, yang membawa mereka pun ikut terbakar dan mati ataupun meninggal. Saudara yang terkasih, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego mati dengan pilihan yang mereka ambil? Tentu nas ini akan berbicara tidak. Karena setiap pilihan itu akan membawa suatu dampak dalam kehidupan kita. Secara khusus pada Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau menyembah dewa yang diciptakan oleh Nebukadnezar. Dan justru pada saat keputusan seperti itu yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, disinilah kita melihat bahwa ada karya keajaiban Tuhan yang terjadi, di mana Nebukadnezar melihat kemuliaan Tuhan di dalamnya, hingga nas ini dikatakannya, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan mendengar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Apa yang diambil dalam keputusan oleh Sadrak dan Mesak dan Abednego pada akhirnya menunjukkan kemuliaan Allah. Allah turut bekerja dalam setiap jeritan penderitaan orang-orang yang percaya, bahkan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Allah sungguh-sungguh membuat perkara kepada orang-orang
yang ingin mendukakan hati Tuhan secara khusus kepada Nebukadnezar. Dan hal yang terburuk sekalipun yang dirancangkan oleh orang atas hidup orang-orang yang percaya, jika Allah mengatakan tidak akan mampu untuk boleh menyentuh atau mampu menyinggung orang yang percaya kepada Tuhan, itu pun tidak akan mampu dilakukan orang yang berbuat jahat kepada kita. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, berimanlah yang teguh kepada Tuhan kita. Kalau Allah mampu melakukan keajaiban yang luar biasa yang ditunjukkan kepada apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga seorang Raja Nebukadnezar mampu mengatakan seperti apa yang tertulis dalam nats ini, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu artinya pada akhirnya orang yang tidak percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada akhirnya Nebukadnezar pun mempercayainya. Berimanlah dan mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih kalau Tuhan mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kami hari ini, supaya kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan tidak memperjualkan iman percaya kami kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, tetapi kami setia dan taat kepada Tuhan, sehingga kami semua yang boleh melihat kemuliaan Tuhan dan keajaiban Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, bahkan apapun yang harus kami kerjakan dalam satu hari ini, Tuhan boleh memberikan hikmat dan kekuatan bagi kami semua. Sembuhkan seluruh jemaat Tuhan yang sakit, dan Kau boleh menghibur setiap mereka yang berduka, bahkan memberikan pengharapan yang kuat kepada mereka yang sedang terpuruk. Dan tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.